Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar tentang ikhfa hakiki, di mana pembahasan ini yaitu berkaitan tentang hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum nun sukun dan tanwin itu ada beberapa yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu yang pertama adalah izhar halki, yaitu adanya nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halki atau huruf-huruf tenggorokan, yaitu hamzah, salah satu dari huruf dari hamzah, ha, ain ha, ghain, kha. Nah, kemudian hukum yang kedua adalah idgham. Idgham ini terbagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Yaitu nun sukun tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari yaumun, ya, waw, mim dan nun. Ya, ini dibaca dibaca dengan dengung. Jadi idgham bi gunnah ini dibaca dengan dengung. Kemudian idgham bila gunnah, yaitu nun sukun tanwin bertemu dengan lam dan ra. Nah, ini sudah kita pelajari ya. Nah, apa bedanya idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah? Yaitu jika idgham bi gunnah dengan dengung, idgham bila gunnah tanpa dengung. Nah, kemudian juga kita telah pelajari iqlab. Ya, iqlab. Yaitu nun sukun tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi hurufnya cuma satu, yaitu ba. Cara bacanya yaitu nun sukun al tanwin dirubah menjadi mim. Ya, dirubah menjadi mim. Nah, ini sedikit murojaah dari pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Nah, sekarang kita masuk ke hukum berikutnya, yaitu ikhfa hakiki. Ya, ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Yaitu apabila tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, po, dha, fa, kaf dan qaf. Ya, intinya adalah huruf-huruf ikhfa hakiki ini itu selain huruf izhar, selain huruf idgham, selain huruf iqlab, maka pasti dia ikhfa hakiki. Nah, gampangnya seperti itu ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Yaitu cara membacanya disamarkan, ya. Jadi ikhfa ini dia antara idgham dan izhar. Ya, antara idgham dan idhar. Ya, cara membacanya disamarkan dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Jadi ini juga pakai gunnah ya. Ya, pakai gunnah. Nah, sini kita lihat berbagai macam contoh yang diambil dari Al-Quran. Nah, ini antara tanwin bertemu dengan sad. Ya, tanwin bersemu dengan sad. Baik, kita latihan ya. Saffa, saffa. Ya, jadi bisa diulangi. Saffa, saffa.
Jadi anak-anakku sekalian bisa mencoba di rumah ya. Sambil melihat ini bisa juga diikuti ya. Setelah saya membaca, kemudian kalian ikuti. Nah, baik. Kemudian yang contoh yang kedua, nun sukun bertemu bot ya, nun sukun bertemu bot. Mandud. Mandud. Jadi apa? Cara ikhfanya yaitu ya tidak sempurna ya, samar. Nunnya juga tidak sempurna, tidak juga dibilang eng, tidak juga ng, ang, ya bukan, tetapi samar. Kecuali nanti ada pengecualian ya. Nah, contoh lagi ya, antara nun sukun bertemu dengan po. Ini ya, coba lihat, nun sukun bertemu dengan po. Taib. Wa in ta'ifatan. Ya, sekali lagi. Wa in ta'ifatan. Nah, taib. Kemudian berikutnya, nun sukun bertemu dengan dha. Yanzurun. Sekali lagi. Yanzurun. Nah, baik. Berikutnya, antara tanwin bertemu dengan qaf. Nah, khusus qaf ini, kita bisa menyebutnya dengan eng. Ya. Ya, kita bisa bilang eng atau ng. Ini khusus untuk qaf dan kaf. Ya. Nah, contoh ya. Kutubun qayyimah. Ya. Jadi engge, bilang saja engge, eng. Kutubun qayyimah. Ya, jadi sekali lagi ini khusus untuk qaf dan kaf. Ya, bisa disebut ng. Ya, eng atau eng. Nah, sama ini ya, nun sukun bertemu dengan qaf. Min qablina. Min qablina. Jangan lupa ya dengungnya ya. Jangan lupa didengunkan. Ya. Ya, sebagaimana penjelasan tadi, ini tempo gunnah yang dipanjangkan. Ya, jangan lupa gunnahnya. Kemudian ba'dahu berikutnya qaulan thaqila. Ya, tanwin bertemu dengan tha. Qaulan thaqila. Dan sukun bertemu dengan zai. A'anzartahum am lam tunzirhum. Ya. Ini sukun bertemu ta, ini belum kita pelajari ya. Nanti kita jelaskan. Jadi untuk sementara ini saja dulu ya, nun sukun dan hukum ikfa ya. Hukum ikfa hakiki. Nah, thayyib. Kemudian berikutnya nun sukun bertemu dengan zai. Min zawal. Min zawal. Nun sukun bertemu dengan dal. Andada. Andada. Nah, baik. Kemudian nun sukun bertemu dengan za, sama ya, zain. Litunzir. Litunzir. Ya, nun sukun bertemu dengan zal. Ya. Kemudian nun sukun bertemu dengan shin. Mansyura. Mansyura. Nah, sukun bertemu dengan zai. Anzalna. Anzalna. Tayyib. Ya. Ini masih banyak ya contohnya. Kemudian
Ini ada tanwin bertemu dengan ya. Ya, pembahasan kita sudah lewat ini ya. Dia idgham bigunnah. Yang jadi pembahasan adalah yang mana di sini? Nun sukun bertemu dengan sin, ya. Nun sukun bertemu dengan sin. Yauma idzi yatazakkarul insan. Yauma idzi yatazakkarul insan. Baik. Kemudian ya, tanwin bertemu dengan atau kasratain bertemu dengan jim. Khalqin jadid. Khalqin jadid. Nah, baik. Kemudian apa? Pembahasan kita di sini adalah nun sukun bertemu dengan kaf. Ini juga bisa langsung eng ya, disebut ang ya. Baik. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Nah, baik. Jadi anak-anakku sekalian bisa diulang-ulang ya, bisa dipraktekkan. Baik, nun sukun bertemu dengan ta. Hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun. Ya, ini mim sukun bertemu dengan ba. Ini belum kita pelajari. Ya, kita lewati saya dulu. Kemudian nun sukun bertemu dengan ta lagi. Wa man tab. Wa man tab. Kemudian apa lagi? Tanwin bertemu dengan jim. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nah, baik. Berikutnya tanwin bertemu dengan dal. Tanwin bertemu dengan dal. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nah, baik. Yang berikutnya tanwin atau dhammatain bertemu dengan jim. Fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Nah, baik. Kemudian nun sukun bertemu dengan ta. Antulqi. Antulqi. Baik, kemudian terakhir tanwin bertemu dengan fa. Qauman fasiqin. Qauman fasiqin. Nah, baik ya. Jadi anak-anakku sekalian di rumah bisa terus latihan di rumah ya. Jadi setelah menonton ini silahkan diikuti, dipraktekkan. Nah, catatan di sini di bawahnya ya. 2 baris di atas adalah contoh ikhfa yang tafkim. Ya, ikhfa yang tafkim karena bertemu dengan huruf isti'la. Ya, ini kita bahas nanti ya. Nanti di sekolah kita bahas ini dari baris ketiga sampai akhir contoh ikhfa yang dibaca tarkik. Nah, nanti kita bahas untuk lebih detailnya. Nah, kemudian catatan kedua dibaca dengan samar. Ya, hampir mirip antara suara en dan suara engga. Dan mendekati suara en dan suara eng. Ya. Jadi kita ulangi, hampir mirip antara suara en dan eng dan mendekati huruf setelahnya. Nah, ini ya, catatan yang ketiga, ilmu tajwid tidak mengenal suara eng kecuali kaf dan qaf bertemu dengan tanwin dan nun sukun. Nah, seperti tadi ya. Huruf-huruf yang bertemu tanwin nun sukun bertemu dengan qaf dan kaf maka bisa dibaca eng. Ya, bisa dibaca eng. Nah, baik. Sekian untuk hari ini. Jadi
untuk anak-anak sekalian, silahkan setiap kalian, khususnya untuk kelas 7, untuk mengirim rekamannya masing-masing ya, mengirim rekamannya masing-masing ya, dengan membaca contoh-contoh di dalam di dalam buku ini ya, dalam video yang saya kirimkan ini ya. Silahkan kalian baca, kemudian direkam dan kirim ke WA saya ya, kirim ke WA saya. Nah, baik, barakallahu fiik. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.